Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali pagi hari ini dengan pembiasaan menghafalkan Pancasila, dilanjut dengan menghafalkan surat pendek. Dimulai yuk. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan bermusyawarah dan keadilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, dilanjut dengan surat pendek. Diawali dari surat Anas. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Baik, selanjutnya ketua kelas Mas Alif bisa minta tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Berdoa selesai, tangan dilipat. Baik, terima kasih sudah. Semoga doa kita pagi ini mampu menambahkan ilmu yang kita dapatkan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran kita absensi dulu ya. Mas Barnes hadir, Mbak Cassandra, Mas Dava, Mbak Davita, Mbak Erlita, Mbak Khalifatul, Mas Lukman, Mbak Maulida, Mas Muhammad As'ad, Mas Muhammad Afan, Mbak Nadifa Erlita, Mbak Nafisa Nopita, Mas Nur Alif hadir, Mbak Kinara, Mas Yahdan, hadir,
Alhamdulillah masuk semua ya hari ini ya. Ye. Nah, yang masuk semua hari ini sehat? Sehat. Nah, sudah sarapan belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Mbak Iva tadi pagi sarapannya pakai apa? Nasi pecel. Mas Baras pakai sosis. Wah, enak semuanya ya. Mbak Nadifa sarapannya pakai apa? Pakai sayur menir, beragam lauknya ya. Ada yang pecel, ada yang sosis, ada yang Jangan sayur tewel. menir. Oh ya jangan tewel. Apa? Hah? Minuman? Minuman itu kan yang diminum. Sarapan itu kan yang dimakan. Oh gitu. Oh gitu. Iya sarapannya lauk sosis sama cimori. Ya. Besok kalau hari ini sudah pakai sosis berarti besok diperbaiki. Tambah sayur, kalau ada tambah buah. Baik, oke. Gak doyan sayur. Kenapa? Sama. Oh alah, banyak yang gak doyan sayur ternyata. Oke, nggak apa-apa. Baik. Meskipun lauknya berbeda-beda, tetapi tetap sama. Sama-sama kelas berapa? Kelas 4. Oke. Berbicara mengenai perbedaan, sesuai sekali dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang apa? Indahnya saling memahami dalam keragaman. Oke, profil pelajar Pancasila yang kita pelajari hari ini nanti berkaitan dengan gotong royong dan berkebinekaan global. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita semuanya mempelajari materi hari ini, anak-anak itu diharapkan mampu menjelaskan keragaman itu sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan benar. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu kan dijelaskan, kami ciptakan laki-laki dan perempuan supaya untuk saling mengenal gitu. Kemudian setelah itu anak-anak diharapkan mampu menunjukkan contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi itu yaitu tadi berbeda-beda, ada yang nasi pecel, ada yang sosis, ada yang sayur tewel, ada yang sayur bening, ya kan? Berbeda-beda, namanya toleransi. Oke, selanjutnya yang terakhir setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak itu diharapkan mampu menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Oke. Berbicara mengenai perbedaan, Bu Ajeng punya cerita. Jadi Bu Ajeng punya sepupu, namanya Mas Wawas, rumahnya Kediri. Nah kemarin tetangganya Bu Ajeng itu ada yang punya hajatan. Rumahnya itu dekatnya Bu Ajeng. Kalau anak-anak tahu rumahnya Bu Ajeng itu masih ke utara sedikit. Rumahnya barat jalan ada salibnya. Kalau ada salib kan biasanya identik dengan agama apa? Kristen. Betul sekali, keluarga tersebut kebetulan beragama Kristen. Kristen sayang. Oh ada salibnya kok. Iya Kristen. Ponaknya Bu Ajeng itu pulang ke rumah, pulang ke Ngawi, pulang ke dekatnya Bu Ajeng situ untuk untuk datang ke acara tersebut. Nah kebetulan keluarga itu asalnya dari Sumatera Barat, pulang ke sini, di sini buat rumah. Pas pernikahan, beliau itu tetap membawa adat Sumatera Barat, tapi tidak meninggalkan adat yang ditinggali sekarang. Sekarang kita itu tinggal di pulau mana tah? Pulau Jawa. Pulau Jawa dengan adat apa? Adat Jawa. Jadi pernikahan itu berlangsung juga beberapa hari sampai 4 hari. 2 hari dipakai buat adat Jawa, 2 hari dipakai buat adat Sumatera Barat. Kemudian setelah itu ponaknya Bu Ajeng tadi pulang. Setelah pulang diajak ayahnya, ikut dinas ayahnya ke Bali. Di Bali juga sama, dia diajak ke acara pernikahan teman ayahnya. Di Bali itu kan orang-orang Bali itu sangat menghormati alam. Jadi otomatis adat yang ada di Bali dengan adat yang ada di sini beda. Setelah pulang dari acara itu, ponaknya Bu Ajeng itu telepon. Kalau manggil Bu Ajeng kan tante. Tante tadi aku ikut ayah ke acara temennya ayah. Di sana pernikahan kayak di tetangga kita itu loh. Tetangga yang dimaksud tuh yang tadi. Kok acaranya berbeda ya tuh? Di sini itu seru, ada tari-tarian apa gitu, pokoknya ada Bali. Di sana kok beda? Ya itu namanya perbedaan yang ada di negara kita. Seru sekali ya. Mas Wawas tuh sampai gumun. Tahu gumun?
takjub gitu loh. Misalnya tuh sampai gumun. Ternyata di negara kita itu ada banyak sekali ya adat-adatnya. Iya, itu makanya dengan begitu kenapa kita dimintai untuk mempunyai sikap toleransi. Oke. Dari cerita tadi, mengapa toh kita itu harus saling menghormati perbedaan budaya yang ada di negara kita? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Kenapa Mbak Kinara? Toleransi. Terus? Supaya hidup damai. Supaya hidup rukun. Supaya tidak bertengkar. Iya. Kenapa tuh kita harus menghargai perbedaan yang ada di negara kita? Supaya kita hidupnya damai. Supaya hidupnya rukun. Katanya Mbak Sasa tadi supaya tidak bertengkar. Betul Mbak Kinara katanya supaya toleransi, bisa menghargai antar sesama. Oke, selanjutnya di sini Bu Guru punya gambar apa ya ini? Masjid itu tempat apa toh? Islam. Kok tempat ibadah? Maksudnya begitu loh sayang. Masjid itu tempat ibadah. Tempat ibadahnya umat apa? Islam. Kemudian murah? Hindu. Kelenteng? Konghucu. Gereja? Kristen atau Iya, Kristen dan Katolik. Wihara? Buddha. Oke, pinter sudah tahu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Oke, baik. Ini tadi tempat-tempat ibadah yang ada di negara kita. Otomatis kalau tempat ibadahnya banyak, berarti agamanya juga banyak dan berbeda. Ada agama apa aja tadi? Islam, Hindu, Konghucu, Kristen dan Katolik, Buddha. Ada berapa? 6. Dan semuanya itu harus kita hargai. Selanjutnya, keragaman itu sebagai sunatullah. Sunatullah itu memang sengaja Allah ciptakan supaya kita itu saling mengenal antara satu dan yang lainnya. Supaya kita bisa saling menghargai, tidak menganggap diri kita paling benar, tidak menganggap adat kita paling benar. Terus di sini itu ada perbedaan banyak, ada yang kulitnya putih, ada yang pakai jilbab, ada yang rambutnya digerai, ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Berbeda beda. Berbicara mengenai ini, kalian pernah nggak bertemu dengan orang yang berbeda dari kita? Berbeda suku. Oh iya, ada. Dari berbeda apa? Agamanya Kristen, tapi tetap rukun kan? Tetap akur kan? Iya. Meskipun berbeda tetap rukun. Saudaranya Mbak Kinara ada yang Kristen, berarti berbeda agama. Ada lagi yang ketemu orang berbeda dengan kita. Saya. Temannya ibuku Kristen. Oh, temannya ibunya Kristen, tapi rukun tuh sama ibu. Ya kan? Ada yang pernah? Laki. Oh, laki-laki. Iya, nggak apa-apa. Baik laki-laki atau perempuan, yang penting tetap rukun. Ada yang pernah ketemu bule? Pernah? Kalau sekarang pengen ketemu bule, pernah. Mana? Di Dieng. Di Dieng. Rumahnya banyak Dieng ya? Farel itu kan aslinya Jawa, cuman kebetulan kulitnya bersih. Sekarang itu media sosial sudah sangat banyak sekali. Nek pengen ketemu turis, nek pengen ketemu bule, ndak harus pergi ke luar negeri. Cukup berselancar di media sosial itu sudah bisa. Pengen ketemu orang mana? Jepang, Korea, yang arigato itu bahasa mana? Jepang. Oh iya, pengen ketemu orang Jepang bisa lewat media sosial, gampang sekali ya kan? Tapi perbedaan tersebut tidak membuat kita untuk mendiskriminasi, untuk membedakan. Justru perbedaan tersebut membuat kita memiliki rasa toleransi yang tinggi. Selanjutnya Bu Guru punya lagu. Mungkin ini belum familiar di telinganya kalian. Karena ini ciptaannya Pak Haji Roma Irama, yang mana beliau itu jauh sekali dari zamannya kalian semuanya. Jadi nih misalnya enggak apa-apa, tapi minta tolong disimak liriknya ya. Karena liriknya ini cukup bagus sekali.
Bisa, boleh kalau bisa. Manusia Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada juga dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Itulah itu tadi menceritakan tentang negara kita, negara Indonesia. Terdiri dari berapa? 200 juta jiwa. Itu banyak atau sedikit? Banyak sekali. Tapi kan ada kelahiran terus setiap tahunnya. Benar yang sudah sepuh, ada kematian juga ada kelahiran gitu, makanya tetap banyak. Itu tadi 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Ada suku apa aja? Sunda, Batak, Padang, Batak. Oke, banyak, masih banyak sekali. Ada suku Bugis juga, sangat banyak sekali. Dari berbagai suku tadi berbeda-beda kan sukunya, tapi tetap sama tinggalnya di Indonesia. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke. Ini di sini Bu Guru punya cerita mengenai ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Ini ada yang enggak pakai kerudung, ini namanya Maria. Yang pakai jilbab ini namanya Nadia. Ceritanya mereka ini satu kelas, kemudian mengerjakan PR di rumahnya Maria. Datanglah Ibu Maria sambil membawa teh hangat dan kue. Maria, Nadia, Ibu punya teh hangat sama kue. Silahkan diminum dulu, mumpung tehnya masih hangat. Di sini, baik Ibu, terima kasih, kata Nadia, karena Nadia kan sebagai tamu. Kemudian di situ sudah selesai mengerjakan PR. Nadia mau pulang, tapi setelah sampainya di luar rumah, ternyata di luar itu cuacanya sangat mendung, bahkan sudah gerimis. Kemudian Maria dengan senang hati meminjamkan payung kepada Nadia. Kata Nadia, oh iya Maria, terima kasih ya atas pinjaman payungnya. Insya Allah payung ini akan saya kembalikan besok ketika di kelas. Oke baik, hati-hati di jalan Nadia. Dari cerita ini, mengapa toh Maria sama ibunya itu berbuat baik kepada Nadia? Padahal kan mereka berdua berbeda agama. Bertoleransi. Oh iya, bertoleransi katanya Mas Alif. Betul. Sebab kita berbuat baik itu harus kepada semua orang, tidak boleh memandang suku, agama, ras, budaya dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Ini ada Ahmad sama Mario. Ceritanya sama, mereka sedang mengerjakan tugas. Di tengah mengerjakan tugas, Ahmad ini mendengar panggilan sholat, mendengarkan azan. Kemudian Ahmad izin dulu kepada Mario. Permisi ya Mario, itu sudah azan, aku izin sholat dulu. Oh iya, nggak apa-apa Ahmad, silakan sholat dulu, aku menunggu di sini. Dari percakapan tersebut berarti menggambarkan tentang apa? Toleransi dalam menjalankan ibadah. Betul. Itu tadi toleransi dalam menjalankan ibadah dan toleransi terhadap orang lain yang tidak satu agama dengan kita. Terus kemudian yang dilarang oleh agama itu apa ya? Orang Islam mengikuti agama lain. Betul. Mengapa tidak boleh? Karena sudah berkaitan dengan keyakinan atau keimanan seseorang. Betul. Karena kalau sudah mengikuti agama lain, kita itu berarti sudah berkaitan dengan keyakinan, keimanan kita, kepercayaan kita.
Kalau keimanan kita mau mengikuti agama lain, berarti itu sudah memasuki batas wilayah yang tidak diizinkan. Jadi kita tidak boleh. Boleh kita berteman sama orang yang berbeda agama. Boleh kita mengingatkan orang lain untuk beribadah, tapi kita tidak boleh mengikuti ibadahnya orang tersebut. Kita harus dengan keyakinan kita sendiri. Oke. Karena hal tersebut itu juga sudah dituliskan dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Yang bagaimana bunyinya? Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyatin. Oke, ada yang berani mengartikan ini? Saya. Oke, Mas Alif, coba diartikan dari ayat 1 sampai ayat 6. Satu-satu dulu. Katakanlah, hai orang-orang kafir. Oke, selanjutnya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Baik. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Oke. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Oke. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Oke, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baik, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu tadi berkaitan dengan yang sebelumnya. Kenapa toh kita tidak boleh mengikuti ibadah orang lain? Sampai sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Sudah. Paham? Paham. Toleransi tadi apa? Menghargai Orang lain atau menghargai perbedaan. Kalau ada teman kita yang berasal dari suku Sunda kemudian pindah di sekolah kita harus bersikap apa kepada anak tersebut? Bersikap menghormati. Menghormati. Boleh mengucilkan enggak? Tidak. Harus apa? Rukun. Harus rukun, ditemani. Oke, baik. Berarti sudah paham. Kalau sudah paham, Bu Guru punya tugas kelompok. Tugas kelompoknya sesuai tempat duduknya ini aja ya. Kelompok seperti biasa, kelompok Poster Asmaul Husna kemarin. Tugasnya kita bikin project berupa nanti menampilkan drama mini. Drama mini di depan, judulnya bebas, yang penting temanya toleransi. Bisa dipahami? Bisa, oke, bisa mulai dikerjakan sekarang. Kalau bingung cari judulnya apa ya Bu, bisa tanya ke Bu Guru, nanti Bu Guru bantu insya Allah. Boleh. Dicari namanya siapa aja. Misalnya Mas Hakim jadi siapa? Nah, sudah ketemu. Setting tempatnya di mana? Judulnya apa? Sudah, Bu. Oh, sudah. Baik. Sudah semuanya. Ini nanti majunya sesuai urutan kelompok ini atau diacak lagi? Sesuai kelompok. Berarti yang maju kelompok 1 dulu ya. Setelah itu dilanjut kelompok 2 dan dilanjutkan kelompok 3. Oke. Baik, ayo kelompok 1 maju dulu ke depan. Jangan lupa salam dulu, disampaikan judulnya.
Anggotanya siapa aja? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan drama mini judul Persahabatan di Tengah Perbedaan. Baik. Tokoh Rani, Beni, Lina, Udin, Tony. Ya. Mas Yahdan sebagai Tony. Alif sebagai Beni. Afan sebagai Udin. Kila menjadi Rani. Rosi menjadi Lina. Siapa dulu? Teman-teman, kita harus membuat presentasi tentang budaya daerah masing-masing. Ada ide? Aku bisa cerita tentang Reok Ponorogo. Aku bawa properti tari dari Papua. Aku bisa menggambar wayang kulit untuk ditampilkan. Bagus. Aku akan menjelaskan arti filosofi pakaian adat Aceh. Wah, keren. Semua kita benar-benar berbeda tapi bisa saling melengkapi. Ya, meskipun kita berasal dari budaya berbeda ini justru membuat kita lebih kaya pengetahuan. Bagus, setuju. Kita saling menghormati dan melajari dari perbedaan. Kalau begini persahabatan kita makin kuat. Betul, yuk kita bekerja sama. Sudah? Oke, nanti feedbacknya nanti ya setelah semuanya selesai. Ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kelompok 1. Dilanjutkan kelompok 2. Yo, Mas Barnes, sayang. Aduh, pelan-pelan, Nak. Ceritanya apa ini? Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menampilkan drama mini yang berjudul Di Lapangan Sekolah. Oke, lanjut. Tokoh Andi, Tono, Rina, Bucitra, Bima. Ayo, Iva sebagai Bu Citra. Vita sebagai Rina. As'ad sebagai Bima. Dava sebagai Andi. Hakim sebagai Tono. Oke, selanjutnya. Tono, kamu ikut latihan kali ini ya. Tapi aku nggak jago main bola. Enggak apa-apa, kita semua belajar, yang penting saling mendukung. Benar, keragaman kemampuan itu justru bikin tim lebih hebat. Betul, di dalam tim semua punya peran masing-masing. Yang penting kita saling menghargai. Terima kasih teman-teman, aku jadi semangat. Oke, ayo kita mulai latihan. Kita buktikan kalau kekompakan tim adalah kunci kemenangan. Sudah? Oke, feedbacknya nanti bareng-bareng. Ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang dilanjut kelompok 3. Ayo, Mbak Nadifa. Yuk, Mas Bernes. Saya permisi. Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama mini. Oke, yang berjudul Keragaman dalam tugas kelompok. Oke, keragaman dalam tugas kelompok. Baik, tokohnya siapa aja? Bu Ira, Rani, Sasa, Dina, Hafid. Oke, selanjutnya perkenalan dulu Mbak Nadifa sebagai siapa? Nadifa sebagai Bu Ira. Oke. Kolif sebagai Rani. Oke. Duh, Sasa? Sasa sebagai Dina. Sela sebagai jadi Sasa. Oke, sebagai Sasa. Mas Bernes? Bernes sebagai Hafid. Baik, selanjutnya dimulai percakapannya. Anak-anak, tugas kelompok kalian tentang budaya Indonesia harus hari ini. Kerjakan dengan kerjasama ya. Oke teman-teman, Dina, kamu buat gambarnya ya. Siap. Aku gambar rumah adat. Oke. Aku menulis penjelasannya. Aku cari data tambahan dari buku. Bagus, semua punya tugas dan kerjasama, pasti selesai tepat waktu. Luar biasa, kalian contoh bagus saling menghargai dalam keragaman. Iya, meskipun beda tugas, semuanya penting. Setuju, ayo lanjutkan. Sudah? Oke, ditutup dulu. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, 2, dan 3. Oke, sekarang Bu Guru mau memberikan umpan balik atau feedback kepada tugas kelompok kali ini. Saat kelompok 1, 2, maupun 3 semuanya sangat keren. Luar biasa. Kelas 4 saya minta Bu Guru minta buat project drama mini, ternyata bisa. Keren-keren, judulnya menarik-menarik semuanya. Dari kelompok yang pertama, tadi judulnya persahabatan di tengah perbedaan. Oke, sudah bagus, sudah kompak, intonasinya sudah jelas. Yang perlu diperbaiki lagi dari kelompok 1, kedepannya gestur tubuhnya atau gerak tubuhnya mengikuti apa yang disampaikan, ya. Tapi semuanya sudah bagus. Hanya itu saja yang perlu diperbaiki. Judulnya sudah bagus, isinya sudah bagus, sudah menggambarkan toleransi. Kemudian untuk kelompok 2 judulnya sudah bagus, isinya bagus tentang toleransi. Judulnya tadi apa ya kelompok 2? Di lapangan sekolah, ya. Ada Andi, Tono, Bu Citra, Bima. Oke, sudah bagus semuanya. Yang perlu diperbaiki lagi suaranya untuk lebih jelas lagi, lebih semangat lagi. Wajahnya lebih ceria lagi. Menampakkan sesuai apa yang diperankan. Selanjutnya dari kelompok 3. Kelompok 3 tadi judulnya keragaman dalam tugas kelompok sudah bagus. Intonasinya bagus, jelas. Isi dramanya juga baik. Tadi keragaman dalam tugas kelompok, ceritanya dia bekerja sama, semuanya mau gotong royong, iya kan? Intonasinya bagus. Yang perlu diperbaiki lagi, mimi wajahnya, ekspresi wajah sama gestur tubuhnya mengikuti apa yang disampaikan. Kalau misalnya isinya bagus, kita sudah bisa, itu ya jangan gini, bagus, kita sudah bisa. Yang melihat gimana? Males ya, kesannya kurang semangat ya. Jadi bagus, wah kita sudah bisa teman-teman.
Begitu, oke? Baik, untuk tugas kelompok saya rasa sudah mampu semuanya. Sekarang kita akan mengadakan refleksi kelompok. Perwakilan dari kelompok 1 bisa mengambil ke depan. Mas Alif. Ini nanti di kolom yang kosong silahkan diisi ya. Didiskusikan dengan kelompoknya, itu refleksi kita hari ini. Untuk kelompok 2, kelompok 3. Oke, silahkan ayo diisi. Gak apa-apa. Yo, diisi Mas Bernes, saya segera didiskusikan dengan kelompoknya. Diisi nih. Pensilnya mana? Pakai pensil apa pulpen? Mas Bernes yang nulis. Oke, yang lain, yuk, yang lainnya dibantu. Oke, baik. Sudah? Sudah? Oke. Sudah? Sudah semuanya? Baik. Dari pertanyaan pertama untuk kelompok 1. Kelompok 1, apa pelajaran utama yang kalian dapatkan dalam kegiatan hari ini? Ayo. Pentingnya sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta kerukunan dan keharmonisan meskipun terdapat perbedaan di dalamnya. Oke, baik. Permisi ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang pertanyaan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Bagaimana sikap saling menghargai dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana jawabannya? Menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita. Oke, gantian. Tidak mencela atau menyinggung keyakinan, budaya atau kebiasaan orang lain. Oke, selanjutnya. Kertasnya cuma 1, digeser aja. Pengaruh Gimana? menunjukkan sikap empati dan peduli kepada sesama tanpa memandang latar belakang. Baik, selanjutnya. Berperilaku sopan kepada semua orang, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Oke, keren-keren loh jawabannya, pinter-pinter. Nah, kelompok 3, pertanyaannya dari Bu Guru. Oke. Apa tantangan yang kalian dapatkan, yang kelompok 3 dapatkan dalam menunjukkan sikap toleransi? Jawabannya apa? Menghormati, memiliki kegiatan untuk memiliki keinginan untuk selalu merasa apa? Oke. Ini tulisannya siapa kok enggak bisa baca? Siapa yang melanjutkan? Ya. Kurangnya pemahaman tentang budaya atau kebiasaan orang lain. Oke, masih 1, Mbak Kolif. Oke. Pengaruh lingkungan yang cenderung tidak terbuka terhadap perbedaan. Oke. Dari kelompok 1, 2, 3 sudah pinter sekali membuat refleksi. Dari kelompok 1 tadi, pelajaran utama yang didapatkan itu pentingnya sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 2 juga gitu, menghormati pendapat orang lain. Kelompok 3 juga sama, memiliki keinginan untuk selalu merasa benar. Oke. Setelah ini, saya rasa, Bu Guru rasa anak-anak sudah paham terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Sudah paham belum? Sudah? Oh iya. Sudah paham belum? Sudah. Apa ada pertanyaan? Enggak, berarti sudah paham tenan ya? Oke. Jadi itu tadi. Kemudian kita refleksikan sama-sama. Keragaman itu adalah anugerah yang memperkaya kehidupan kita. Dari keragaman kita mampu mengenal hal-hal yang lainnya. Dengan saling menghormati dan memahami, kita dapat hidup rukun di tengah perbedaan budaya, agama, tradisi, dan lain sebagainya. Hal tersebut mengingatkan kita untuk pentingnya memiliki rasa
toleransi. Seperti halnya Allah itu memerintahkan kita untuk saling mengenal dan menghormati, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang bunyinya bagaimana? Sesungguhnya kami, itu loh yang Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Oke, itu tadi Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. 13, pintar. Nah, dari situ kita semua dihadapkan untuk terus saling menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keragaman, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oke, baik, kita tutup, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketua kelasnya minta tolong dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina wa amilu sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai tangan dilipat. Oke. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.